Mengapa Ganjar Pranowo tidak didukung partainya sendiri? Ditulis oleh Hardianto di siwar.com. Kontestasi Pilpres baru akan berjalan tahun 2024. Artinya, masih ada waktu 3 tahun sebelum pemilihan presiden dilangsungkan. Namun nama-nama yang akan bertarung sudah mulai bermunculan saat ini. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Gatot Nurmantio, Puan Maharani, dan Ridwan Kamil adalah beberapa nama yang muncul di permukaan. Beragam hasil survei menjagokan nama-nama yang berbeda. Prabowo dan Ganjar memimpin dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibanding nama-nama yang lain. Menarik melihat nama Ganjar Pranowo muncul sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Itu artinya masyarakat umum memberikan apresiasi positif terhadap kinerjanya. Prestasi selama menjadi gubernur dalam 2 periode dianggap berhasil. Di Jawa Tengah sendiri namanya cukup populer. Itu terlihat dari perolehan suara pada 2 periode pilkada yang cukup signifikan. Jika pada pilkada pertama mendulang 48,82% suara, pada periode kedua perolehan suaranya naik menjadi 58,78%. Berbekal prestasi dan popularitasnya, Ganjar Pranowo dianggap sangat layak bersaing merebutkan kursi RI 1. Karir politik Ganjar Pranowo memang meroket pasca masuk gedung parlemen di Senayan. Namanya mulai dikenal luas oleh publik karena sifatnya yang vokal dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Selain itu, aktivitasnya dalam bermedia sosial juga membuatnya semakin populer. Dia dianggap sebagai salah satu kader muda PDIP yang memiliki prospek cemerlang. Kaum milenial di Indonesia sangat mengidolakan dirinya dan berharap Ganjar bisa meneruskan jejak Jokowi menjadi presiden di Indonesia. Dengan semua atribut yang melekat pada dirinya sangat disayangkan, Ganjar Pranowo kurang mendapat dukungan dari partainya sendiri. Walaupun beberapa survei menempatkan namanya di posisi teratas, namun lingkaran elit PDIP justru kurang memberikan dukungan. Ganjar dianggap terlalu ambisius dan tidak mengikuti garis kebijakan partai. Yang terbaru, Ganjar Pranowo yang merupakan orang nomor 1 di Jawa Tengah tidak diundang untuk menghadiri acara pembekalan partai yang dihadiri oleh Puan Maharani. Aneh memang, karena di saat yang sama kabarnya Ganjar justru dipanggil untuk menemui Megawati di Jakarta. Walaupun yang terjadi cukup mengejutkan, namun sejatinya hal tersebut bisa dipahami. Sebagian elit PDIP memang terkesan mendukung Puan Maharani untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sosoknya dianggap sempurna sebagai representasi partai dengan logo kepala banteng itu. Darah Soekarno yang mengalir dalam tubuhnya membuat Puan dianggap sebagai penerus ideologi sang proklamator bangsa. Posisi sebagai Ketua DPR RI jelas menjadi panggung ideal untuk memperkenalkan sosok Puan Maharani. Namun sayang, dukungan masyarakat justru berbeda 180 derajat. Puan Maharani tidak dianggap sebagai calon presiden yang ideal. Tingkat elektabilitasnya masih jauh dari harapan. Harus diakui karisma seorang Puan Maharani belum sebanding dengan ibu dan kakeknya. Padahal panggung sudah didapatkan, namun belum mampu dimaksimalkan. 5 tahun menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan belum memperlihatkan kualitas yang istimewa. Pun selama menjadi Ketua DPR, kontroversi lebih melekat ketimbang prestasi. Masih segar dalam ingatan kasus mikrofon mati saat Puan memimpin sidang paripurna. Di sisi lain, Ganjar Pranowo justru banjir dukungan. Bahkan muncul suara agar Ganjar berpindah partai jika sulit mendapat tiket melalui PDIP. Beberapa partai kabarnya sudah melirik Ganjar sebagai calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres mendatang. Melihat fenomena yang terjadi, seharusnya elit PDIP harus lebih bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai partai dengan slogan partainya Wong Cilik, PDIP harus mendengarkan suara dari rakyat bawah. Belajar dari pengalaman Pilpres 2014, kesedihan Megawati mengalah dan mencalonkan Joko Widodo dalam Pilpres justru memberikan berkah bagi PDIP. Partai yang sebelumnya selalu menjadi oposisi, berhasil memenangi pemilu dan menjadi partai penguasa. Dukungan besar dari masyarakat mengalir, tidak dipungkiri akibat dari rasa kekaguman luar biasa kepada sosok Jokowi. Jokowi menjadi magnet bagi masyarakat memberikan suara pada PDIP. Jokowi yang berasal dari Wong Cilik dianggap sebagai representasi rakyat kebanyakan. Dalam kasus saat ini, Jokowi dan Ganjar berada pada posisi yang sama, bukan berasal dari lingkaran elit partai,
namun bisa menentukan posisi partai pada kontestasi politik di Indonesia. Kekaguman masyarakat kepada Jokowi mampu menarik suara bagi PDIP. Kelompok yang sebelumnya mendukung Jokowi kini gencar menyuarakan dukungan bagi Ganjar sebagai calon presiden yang ideal. Keputusan yang salah berakibat fatal bagi PDIP. Bukan hanya kalah dalam pemilu, PDIP bisa saja ditinggalkan konstituennya. Suara PDIP akan tergerus karena keegoisan segelintir elit partai. Slogan partainya Wong Cilik tidak lagi berarti apa-apa. PDIP bukan lagi dilihat sebagai representasi suara rakyat. Ya ampun, orang ini sarankan Jokowi minta tolong Rizik soal kuota haji. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Jujur, saya pengen nangis saking sakitnya perut saya membaca lelucon ini. Ada satu orang disebut pengamat namanya Muslim Arabi yang menyarankan agar Presiden Jokowi minta bantuan Rizik soal kuota haji. Pertemuan dengan Rizik disarankan untuk membahas agar jemaah haji asal Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi. Orang ini menyebut Habib Rizik dekat dengan kerajaan Arab Saudi. Rizik juga disebut pernah menimba ilmu di perguruan tinggi Arab Saudi. Katanya, teman-teman Rizik semasa kuliah mencoba di kerajaan setempat. Melalui koneksi tersebut, Rizik diyakini mampu membuka gerbang untuk calon jemaah haji asal Indonesia. Beberapa alumni Universitas King Saud Arab Saudi yang menjadi teman HRS menjadi pejabat di sana. HRS juga bisa dimanfaatkan untuk melobi ulama Saudi agar Indonesia bisa memberangkatkan haji, katanya. Aduh, kenapa ya ada orang yang bisa ngomong hal seperti ini? Jujur, ini sangat lucu dan bikin ketawa. Pengamat apa ya? Rizik bisa lobi Arab Saudi. Siapapun tidak akan mau percaya kecuali pendukungnya yang percaya tak pakai mikir. Jangan-jangan orang ini juga percaya Rizik pergi ke Arab Saudi karena diundang oleh Raja Salman untuk umrah dan mendapat fasilitas super VIP. Atau mungkinkah dia percaya kalau Rizik adalah cucu? Tak usah sebut itulah. Kalau dia bisa lebih sehebat itu, ngapain juga dia balik lagi ke Indonesia? Hidup enak di rumah mewah, biaya hidup ditanggung, bisa tinggal selama yang dia mau. Kalau Rizik sehebat itu, dia tidak perlu dipanggil polisi soal bendera di kediamannya. Dia tidak perlu kena masalah overstay dan dideportasi. Dia tidak perlu pusing pulang ke sini hanya untuk diciduk dan ditahan sebagai pesakitan. Ini logika paling aneh yang pernah saya dengar. Masa presiden memohon bantuan pada orang yang lari terbirit-birit, hidup luntang-lantung di sana. Kalau bawa fakta, justru Jokowi jauh lebih dekat dengan Raja Arab Saudi. Sama saja kepala sebuah negara, sama-sama orang penting. Rizik ini apaan? Orang tak penting yang sok merasa penting. Pengecut yang pakai topeng agar terlihat berani. Suruh Rizik lobi Arab Saudi, takutnya bikin otoritas sana tertawa terguling-guling. Ini juga tak kalah lucu. Pengamat ini juga mengatakan Arab Saudi mengetahui perlakuan buruk pemerintah Jokowi terhadap Rizik di Indonesia. Bahkan mereka beranggapan Jokowi telah memusuhi, memenjarakan, dan membunuh pengikut Rizik yang dikenal militan tersebut. Karena itu, Kerajaan Arab Saudi akhirnya memahami bagaimana karakter pemerintah Indonesia yang sebenarnya. Tidak memperlakukan ulama dengan baik, dan juga suka berbohong. Luar biasa orang ini. Mengangkat Rizik sedemikian tingginya menembus langit. Saya saja yang mendukung Jokowi tidak punya nyali untuk memuji Jokowi sampai level itu. Saya tidak bisa bermuka tembok memuji Jokowi sampai ke tahap itu. Tapi, orang ini sungguh percaya diri melebihi apapun. Pertanyaannya, apakah dia sadar saat mengucapkan itu? Dia juga menyebut umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Parahnya, kerajaan Saudi tetap belum mau membukakan pintu haji. Kenyataannya tersebut tentu akan mencoreng Jokowi di mata dunia Islam. Nah, ini juga kurang tepat. Arab Saudi juga belum membuka pintu untuk negara Pakistan dan India, yang jumlah umat Islam juga sangat besar. Bukan hanya Indonesia yang dianaktirikan, tapi ada kesan Indonesia disalahkan dan pemerintah seolah dipaksa harus bertanggung jawab. Ini semua keputusan Arab Saudi, apakah mau membuka pintu atau tidak. Mereka tuan rumah, bebas mau gimana dan tidak ada yang bisa diperbuat jika keputusannya mengecewakan sekalipun. Saya tebak, orang ini hanya kecewa karena Rizik jadi pesakitan dan menggunakan isu ini untuk membela Rizik sekaligus menyerang pemerintah. Pemerintah jadi kayak tak ada harganya. Masa orang kayak Rizik dianggap lebih hebat dari presiden? Logika lawak macam apa ini? Rizik aja dicuekin kok di Arab Saudi, malah nyuruh lobby. Nanti belum sampai gerbang imigrasi udah duluan diusir karena pernah overstay. Malunya itu loh, orang penting kok diusir, kan gak lucu.
Bagaimana menurut